Semua ditanggung ya? Semua ditanggung. Oh ya, untuk teman-teman yang di luar Lombok Timur, saya ingin berbagi. Jika ada yang bertanya apakah ikuti pelatihan di BPVP Lombok Timur ini membayar? Semua di seluruh Indonesia terbuka untuk anak negeri ini. Betul. Jadi jangan sampai ketinggalan, dari sekarang tetap pantengin terus media sosial. Ada kita punya IG ya. Betul. Oke baik, Semetonaker, apa kabar Semeton semuanya? Kembali di acara podcast Vokasi Kompeten. Senang sekali saya Habibie akan ngajak Semetonaker semua nih bincang-bincang kaitannya dengan kejuruan yang ada di BP Lombok Timur. Kemarin banyak hal yang kita ngomong ini masalah calon pekerja migran Indonesia, bahkan pelatihan pastry, bakery dan lain-lainnya. Bahkan ada juga yang kukri. Kali ini beda nih juga. Kayak orang biasanya sih kalau yang suka KP biasanya kerja jadi barista atau apalah gitu ya, waiters seperti itu. Nah kebetulan pada kesempatan ini saya mengundang narasumber ini adalah calon peserta PBK yang berada di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas ini dari luar daerah. Nah nggak tahu-tahu nih dari mana asalnya, kita kenalan dulu siapa dia. Yuk Semetonaker tetap gabung di podcast Vokasi Kompeten. Kita kenalan dulu dengan siapa nih? Baik Bapak, sebelumnya terima kasih saya sudah diundang podcast di BPVP Lombok Timur ini. Nama saya Ahmad Hasim Albarkati, biasa dipanggil Ahmad. Saya sendiri Pak ya, saya sendiri asal dari Kalimantan Timur. Kalimantan Timur, Samarinda. Samarinda. Nah kalau tempat saya tinggal sendiri karena saya aslinya itu orang Kabupaten Kukar Pak, Kutai Kartanegara. Kutai Kartanegara. Ya, tapi berarti saya sebelum masuk ke Samarinda udah masuk Kutai dulu ya, baru ke Samarinda. Saya di Samarinda kebetulan kemarin mengalami studi S1 ya, alhamdulillah sudah lulus. Jadi untuk sementara ini saya fokus di pengembangan kopi Pak yang ada di rumah. Gitu. Oke baik. Tadi Albarkati. Ya. Panggilnya apa aja nih yang biar Albar atau gimana nih backgroundnya? Albarkati. Ya. Kalau bukan Tuhan memberkati ya tapi. Ya semoga kamu sukses lah tentunya di sini. Nah ada hal yang mungkin aku pengen tahu nih tentang kenapa sih milih Balai Pelatihan Vokasi dan dari mana infonya? Nah gitu. Kalau infonya sendiri, jadi kemarin itu ada acara dari Kementerian Desa yang diadakan di Kabupaten Kukar. Kebetulan saya di situ sedang menyeduh kopi, Pak. Gitu. Menyeduhkan kopi untuk para tamu. Ya, para tamu. Dan di situ kebetulan ada alumni dari Kagama, ya, keluarga alumni Gajah Mada yang kasih info ke saya. Bahwasanya Mas Ahmad ini kan seorang barista nih. Karena saya juga belum pernah mengikuti, hanya tahu sedikit-sedikit tentang barista, saya dikasih info untuk ada pelatihan yang diadakan di BPVP Lombok Timur, Mas, gitu. Jadi kalau bisa diikuti saja, gitu. Jadi setelah dari situ, ya saya langsung coba daftar, Pak. Saya mengikuti berbagai tes, dari tes tertulis, ada tes wawancara juga, gitu. Ya, alhamdulillah saya lulus dan terpilih untuk dapat mengikuti pelatihan di BPVP Lombok Timur. Itu tes kemarin secara online nih kalau kalau yang di luar dari Lombok Timur itu tesnya secara online. Iya. Motivasinya masuk di Balai Pelatihan Vokasi ini seperti apa di BPVP Lombok Timur ini? Untuk motivasi saya karena ya ini cerita sedikit Pak ya. Di rumah saya alhamdulillah memiliki kebun kopi. Kebun kopi dan kebun kopi yang saya miliki ini jenis kopinya langka, Pak. Jenis Liberica. Kayak gimana tuh Liberica? Kalau yang biasa itu kan ada Arabica dan ada Robusta. Ini tempat saya ini Liberica. Liberica itu di Indonesia saat ini hanya ada di 3 daerah dan di Kalimantan Timur kebun kopi satu-satunya hanya di tempat saya, Pak. Pasti itu akan dikembangin ya nanti ke depan setelah lulus nih. Ya, akan saya kembangin dan juga ini sudah berjalan selama kurang lebih 2 tahun dan yang bekerja sama dengan tempat saya itu ada Hotel Merkur Ibis yang ada di Samarinda, kemudian juga Pertamina Hulu Kalimantan Timur sebagai CSR kami, seperti itu Pak. Ya alhamdulillah juga sudah banyak dari pemerintahan seperti Disbun Kabupaten, kemudian Disbun Provinsi, bantuan-bantuannya yang memberikan ke sana gitu. Kemudian dari PHKT juga banyak seperti pembinaan kepada kelompok tani, sudah saya bentuk juga kelompok taninya gitu Pak. Emang punya kebun kopi nih mungkin? Punya Pak, kebun kopi. Kebun kopi yang sudah berkembang itu 2 hektar. 2 hektar. Dan alhamdulillah itu sudah produksi Pak. Tuh. Sudah produksi, ada juga jenisnya yang luwak. Jadi di rumah saya, di kebun bisa saya. Bisa kayak luwak kopi gitu. Ya, ada luwak.
Jadi ada yang jenisnya saya itu natural, honey, ada yang luaknya juga itu. Saya pun juga menyediakan hewan luwak yang saya taruh di kandang, ada 5 biji, itu sebagai 5 ekor, mohon maaf. Itu sebagai jika ada tamu ke sana memang betul-betul melihat seperti apa sih hewan luwak itu. Gitu, memang Pak. Betul real adanya real gitu adanya, di situ. Pak, ya. Baik, kalau berbicara masalah kopi ini Smetonaker, artinya terdorong juga nih semangat kita untuk jadi potensial tentunya ke depan. Seperti Albarkati ini memiliki kebun kopi, sungguh aset yang luar biasa nih, perlu dikembangin. Sayang jika nggak dapat skill atau nggak memiliki skill. Nah, syukurnya Albarkati datang ke BP Lotim ingin melatih skill untuk bisa nanti dikembangin di daerahnya di Kalimantan Timur, tentunya di Kutai Kartanegara. Desa Prangat Baru, Pak. Prangat Baru. Nah, sudah punya kebun kopi, nanti akan dikembangin. Tentunya akan membuat seperti kedai-kedai kopi atau semacam itulah nanti. Iya, betul. Baik. Apa yang menjadi keinginan siapa dari orang tua, mungkin dari orang tua sendiri kayak gimana mendorong Albarkati untuk ikut pelatihan di sini? Di rumah itu sebenarnya saya meneruskan usaha dari orang tua, Pak. Orang tua saya memang sudah memiliki kebun kopi dari sekitar tahun 90-an. Gitu. Cuma untuk berkembangnya demikian kami membentuk kelompok tani dan alhamdulillah sampai bisa tersebar di Indonesia itu, bahkan dari beberapa kemarin sudah mengikuti pelatihan ke Jakarta, ke Bandung itu dari tahun 2020, Pak. Jadi baru 2 tahun kami berjalan. Nah, apalagi nanti di sini sudah dapetin skillnya, sudah mengikuti pelatihan di BP Lotim, kemudian perlu untuk ditingkatkan skill, akan dikembangin di daerahnya di Kalimantan Timur. Nah, ngelihat BP Lotim ini seperti apa? Wah, kalau untuk BPVP Lotim ini saya sangat apresiasi, Pak, ya. Dari mulai saya datang ke sini, itu teknisnya, kemudian dari instrukturnya yang mengajar, kemudian dari alat-alatnya, itu ya. Jadi pelatih-pelatih di sini terus juga fasilitas yang ada di sini itu sangat menjamin, Pak, sangat mendukung. Saya Memang sendiri sangat puas. Berpikir untuk ingin masuk di barista. Iya, sangat pengen. Di sana belum ada, Mas. Kebetulan belum ada, Pak. Ya, ini yang ingin saya nanti akan saya sebarkan kepada terutama masyarakat yang ada di Kalimantan Timur, terutama pemuda. Dan Kalimantan Timur kan sudah menjadi IKN, Pak, ya. Tentu ke depan nanti prospek ke depannya itu sangat banyak dibutuhkan. Nah, jenis kopi. Apalagi pariwisata nanti otomatis akan sendirinya seperti Cake Mandalika ini. Kalau udah IKN, utamanya nanti prospek ke depan utamanya di barista ini. Jadi skill dulu ditanami dari sini kan, nanti diasah betul sehingga nanti dikembangin ketika sudah menjadi IKN ibu kota negara yang bisa dikatakan sudah mengalami mulai kemajuan, kalian sudah mulai ada skill di situ untuk dikembangin di situ. Oke, Albarkati, nanti ada tentunya tujuan tersendiri nih ketika mulai sudah mendapatkan skill dari sini, ada tujuan tertentu. Pastinya dari sekarang seperti apa yang dikatain tadi, IKN ini akan mendongkrak pariwisata, geliat ekonomi di daerah itu sendiri. Nah, tentunya ada tujuan tersendiri atau dorongan keinginan untuk seperti apa mungkin planning ke depan di sana. Planning ke depan saya, Pak, yang pertama adalah saya akan berfokus kepada pengembangan bibit kopi, ya. Paling tidak saya sejahterakan dulu kebun kopi yang ada di desa saya. Kemudian nanti ya secara garis besarnya saya akan coba untuk mengembangkan kopi ini di daerah Kalimantan Timur, Pak. Di Kalimantan Timur. Dengan tidak secara langsung pasti ke depannya nanti masyarakat akan terkena imbasnya. Itu terbantu juga dengan kehidupannya, kemudian membuka peluang kerja ke depannya gitu loh. Kalau melihat di Kalimantan Timur nih, geliat kalau kedai-kedai sudah mulai menjamur atau bagaimana kondisi di sana kalau kita lihat? Yang saat ini sedang mulai geliat pariwisatanya seperti apa? Mungkin kita bisa lihat. Sekarang sedang proses pembangunan, Pak, ya. Di IKN itu sedang masih proses pembangunan infrastrukturnya, bangunan-bangunannya. Nah, tapi masyarakat di sekitar lah yang mulai saat ini sudah mulai menyiapkan diri gitu. Menyiapkan diri. Contohnya saja dari mulai pariwisata, kemudian dari pertanian, perkebunan sudah mulai saat ini. Banyak petani-petani di sana yang sekarang mulai berinovasi untuk memulai berbisnis di masalah bidang tersebut, baik di pertanian dan terutama saya pun seperti itu, Pak. Saya sekarang di rumah itu sudah ada 30.000 bibit kopi. Kemudian kemarin kami dari Dinas Perkebunan yang ada di Kabupaten Kukar, kami dibelikan bibit langsung dari Jember, itu berjumlah 1.300-an. Itu bibit jenis Liberica. Kalau itu disebar kemana aja tuh? Ya, disebar kemana aja? Disebar yang terutama untuk kelompok tani, Pak, yang ada di Prangat Baru gitu. Kami hanya
saat ini baru berfokus ke situ. Untuk kedepannya nanti jika sudah mulai berkembang dan jika jenis Liberica ini cocok untuk di Kalimantan Timur, tidak menutup kemungkinan saya ada ilmu roasting tentunya sekarang. Betul. Ilmu roasting tadi sangat penting, Pak. Itu yang jelas saya belajar di sini, saya banyak mempelajari alat-alat yang saya dapatkan di sini itu tidak ada di luar sana, Pak. Itu yang saya akui dari BPVP, sangat memberi alat-alat yang semua yang ada di sini itu lengkap, Pak. Jadi ketika nanti pegang alat yang memang tidak seperti yang dilihat sekarang, jadi tidak kaku ya. Tidak kaku, betul, Pak. Apalagi nemuin alat yang semacam itu nanti di dunia. Alatnya di sini sangat bagus dan sangat mahal, Pak. Oke, baik. Artinya sudah siap nih, sudah ada usaha yang dilakukan, bahkan sudah menyebar kemana-mana bibit kopi seperti apa dikatakan, bahkan ribuan sudah keluar ke daerah-daerah. Ini sudah potensi tersendiri bagi Al-Barkati ke depan untuk bagaimana kemudian tinggal meningkatkan kualitas usaha, baik itu usaha mandiri yang akan digeluti, sehingga nanti akan berpotensi untuk bisa meningkatkan geliat ekonomi di keluarga. Kan belum kawin ya? Belum. Mumpung masih banyak nih, masih jauh jauh perjalanan untuk menuju ke sana. Nah, lalu apa yang menjadi harapan terbesar ketika nanti lulus di Balai Pelatihan Vokasi ini? Jangan hanya sampai bisa dikatakan udah selesai sampai di situ aja. Nah, mungkin ada harapan tersendiri, apa yang menjadi harapan yang paling dominan akan terbesar untuk mengembangkan usaha kopi ini nanti di daerah. Harapan saya kalau untuk pribadi, Pak, setelah saya di sini, saya akan mengembangkan ilmu-ilmu yang tidak saya dapatkan kemarin, yang belum sempat saya pelajari, saya dapatkan, akan saya terapkan di usaha saya, di kebun kopi saya. Kemudian juga saya di sini kan belajar dari mulai proses pasca panen, itu nanti yang akan saya terapkan kepada petani-petani yang ada di sana. Dan juga kemudian ilmu barista yang ada di sini akan saya coba kembangkan, saya share dan saya bagikan kepada masyarakat, terutama teman-teman pemuda. Dan saya juga akan sampaikan, kemarin itu saya hadir di sini, pandangan saya adalah apakah BPVP ini hanya menampung masyarakat atau pemuda yang ada di Lombok? Ternyata tidak, se-Indonesia. Nah, ini yang harus diketahui oleh masyarakat ataupun pemuda terutama di Kalimantan Timur. Bahwasannya semua dari seluruh Indonesia bisa mengikuti pelatihan di sini. Dengan syarat harus mengikuti tes dan harus lulus tes tersebut. Iya. Yang penting ada keinginan tersendiri dulu. Pasca pelatihan kamu entah kemana. Ada tujuan tertentu. Insya Allah lah. Pasti kalau sudah ada planning setelah lulus dari BP, jadi prioritas tersendiri. Sekarang dilatih doang, udah selesai sampai di situ juga rugi pemerintah untuk memberikan kita skill pelatihan itu tersendiri. Nah, ada ajakan terakhir nih, ada ajakan kepada masyarakat terutama yang ada di luar daerah nih, tidak saja di Kalimantan, di seluruh Indonesia. Welcome, BPV Lotim ini terbuka untuk anak negeri. Nah, mungkin ada ajakan nih buat teman-teman kita di luar nih, Al-Barkati. Untuk masyarakat terutama pemuda-pemuda yang ada di seluruh Indonesia dan terkhusus di Kalimantan Timur, bahwasannya di BPVP Lombok Timur ini menyediakan, ya, di sini merupakan balai pelatihan sangat banyak di sini, terutama yang ingin mengembangkan bakatnya atau berbisnis di usaha kopi, terutama barista, ya. Silahkan teman-teman semua daftar saja, jika nanti ada pendaftarannya silahkan diikuti. Di BPVP Lombok Timur ini menerima, ya, asalkan ada niat dari teman-teman, ya, ingin belajar di sini, silahkan. Semua dapat mengembangkan dan dapat berlatih di sini. Di sini sangat bagus sekali. Baik, bagus. Terutama nanti kalau misal di luar daerah, harus datang ke Lotim, nggak mesti. Jadi kalian bisa daftar membuat akun dulu ya. Di pelatihan siap kerjanya ya. Kita terbuka buat kalian yang ada di luar daerah, dan mesti harus kesini daftarnya. Nanti juga tesnya bisa online. Nanti setelah lulus bisa datang. Semua ditanggung ya? Semua ditanggung. Oh ya, ini untuk teman-teman yang di luar Lombok Timur, saya ingin berbagi. Jika ada yang bertanya apakah ikuti pelatihan di BPVP Lombok Timur ini membayar? Tidak, saya di sini semua difasilitasi, dari mulai saya transportasi, di sini saya makan 3 kali sehari, kemudian biaya lainnya juga kami ditanggung. Jadi untuk teman-teman yang tidak mempunyai biaya untuk mengikuti ini, jangan ragu, semua di sini ditanggung. Karena seragam sudah difasilitasi. Seragam difasilitasi. Nah, kurang apa lagi negara sudah memberikan fasilitas itu. Jadi tinggal kalian nih, Semetonaker yang ada di rumah, Al-Barkati sudah menjadi bukti nyata buat kalian juga yang ada di Kalimantan, Sulawesi, Makassar, semua di seluruh Indonesia terbuka untuk anak negeri ini. Jadi jangan sampai ketinggalan. Dari sekarang tetap
pantengin terus media sosial, ada kita punya IG ya. Betul. Ada juga di YouTube, channel YouTube, bahkan semua ada di Facebook fanpage-nya. Kalian juga bisa nanya-nanya di situ seputar pelatihan nyara di BPV Lombok Timur. Nah, terima kasih atas waktunya, Al-Barakati sudah menemani kami sedikit bincang-bincang. Cukup hanya 15 menit saja kita berbicara tentang kejuruan yang kamu geluti di Balai Pelatihan Vokasi ini. Mudah-mudahan sukses ke depan. Amin. Setelah lulus ini pasca pelatihan, artinya bisa dikembangin ilmu yang didapatkan selama pelatihan di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Lombok Timur ini. Ya, saya Wipi dan Al-Barakati pamit undur diri dan tetap stay dan pantengin terus media sosial kami, terus follow, bahkan channel YouTube-nya di subscribe ya. Dan kami ucapkan salam kompeten. Salam kompeten.